karena kita harus mengikuti suami, akhirnya kemanapun suami goes, saya harus ikut. Daripada nanti digondol macan atau Pagi teman-teman, apa kabar? Baik lagi di channelnya Dani. Di hari ini aku mau wawancara dua orang yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena mereka itu seperti mutiara di sarang penyamun. Jadi dua cewek ini adalah langganan ikut touring dan latihannya Holy Crank. Seperti yang kalian tahu, touringnya Holy Crank itu kan jauh-jauh dan latihannya mereka cukup cepat. Mayoritas cowok-cowok. Nah, cuman di sini tuh ada dua cewek yang sering ikut kita, dan uniknya mereka bisa ngikutin, bahkan kadang ngalahin cowok-cowok yang ada. Nah, yuk kita kenalan langsung aja, let's go. Oke teman-teman, akhirnya kita ketemu sama Bojo Galak dan Mbak Yesi alias Mbak Kom. Ini hari ini kita rada jauh sedikit, kita ada di Kendal, tepatnya di Kopi Satu Kata. Kopi Satu Kata ini lokasinya sekitar 30 km dari Simpang 5. Kenapa kita kesini? Karena ini tempat yang cocok buat checkpoint, buat ngopi, buat istirahat kalau kita latihan ke arah barat. Jadi ke arah Kendal, Cepiring, atau mungkin Weleri. Nah, ini pas puter balik di sini pas banget. Oke, langsung aja kenalan dulu. Mbak Yesi mungkin yang belum. mungkin udah pada tahu lah. Iya toh, Mbak Kom terkenal loh. Jadi ini yang tadi aku bahas. Kenapa kok aku pengen wawancara Mbak Yesi dan Ayu? Karena dua orang ini termasuk mutiara di sarang penyamun. Iya. Jadi mereka tuh kelihatan yang paling bening kalau ada touring atau latihannya Holy Crank. Iya, karena isinya cowok semua. Sebelumnya aku mau tanya dulu, kalau si Ayu ini kan dia itu nyepeda dari sekitar bulan akhir Juni. Nah, kalau Mbak Yesi gimana Mbak Yesi? Mungkin bisa diceritain. Aku pertama kali nyepeda 2018 itu dari MTB, lalu ke Sally, baru ke road bike. Road bike itu baru sekitar 2019 bulan Maret. Itu pertama kali road bike langsung tur Jogja. Wow, Diajakin langsung tur Jogja. Itu sama Holy Crank kan? Enggak, bukan sama suami. Suaminya sesat ya, Mbak? Iya, menyesatkan ya. Suaminya di sana. Jogja itu PP atau gimana? Enggak, ikut tur acara touring. Mantap. Terus kalau ke road bike tadi kapan? 2019. 2019. Oh, baru juga berarti juga. ya. Terus ikut Holy Crank di Akhir tahun 2019. Berarti suami yang ikut dulu Ya, ya. Terus Mbak Yesi otomatis. sering Karena kita harus mengikuti suami, akhirnya kemanapun suami goes, saya harus ikut. Daripada nanti digondol macan atau Mbak Yesi, aku mau tanya nih, yang dulu tuh pertama kali aku bikin vlog itu yang Limpung, Suike Limpung, ingat nggak? Oh, itu kan, iya. Nah itu tuh kan jauh banget nih dari Semarang ke Limpung, itu di daerah mana itu ya? Batam. Alas Roban, Batam, itu panjang banget. Itu tipsnya gimana Mbak? Kok bisa ngikutin peletonnya cowok-cowok tuh gimana? Itu awalnya kalau ke arah Limpungnya oke. Ah. Aku bisa ngikutin sampai sana. Baru pulangnya mungkin karena siang, anginnya kenceng terus panas, heart rate otomatis tinggi, makanya aku nggak kuat. Pulangnya dia nggak kuat. Oh, ternyata Mbak Kom pulangnya terkewer juga. Panas cuy. Panas, Cewek ya, itu lawannya panas. Itu aku belum pakai klit. Oh, belum pakai klit. Belum pakai klit. Lalu sama coachnya dikompor-kompori lah, dimarahin juga. Suruh pakai klit. Disebut coachnya siapa? Coach Projo, makasih ya didikannya. Galak ya Mas. Bukan didikannya sebenarnya. Buliannya. Nah, Mbak, kira-kira mungkin buat Ayu juga, Ayu dulu ya. Bojo, ada kesulitan nggak kalau ngikutin peletonnya cowok-cowok? Kesulitannya itu justru kalau Apakah apa banyak yang, tapi rak mungkin ono sing bedoni kowe, galake kok ono Galak. rak mungkin. aku semani juga ngerti bojomu. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu justru waktu ngikuti speed. Jadi kan kadang kan kalau biasa itu kan ada latihan yang memang seminggu sekali atau seminggu dua kali, itu kan mereka latihan speed yang RPM tinggi atau speed yang sampai kemarin tuh sampai 50 km per jam. Nah itu hancur lur. Ya maksudnya susahnya gimana ngikutinnya? Ngikutinnya tuh ya karena aku nggak biasa main speed ya, jadi nih
kalau untuk ditarik lebih 50 ke atas tuh juga rada-rada Ngoyo. keder juga, bukan lebih. Sebenarnya kalau ngoyo pun belakangku juga masih banyak gitu loh. Cuman kan aku kan maunya di depan. Kan didikannya Mas Projo. Sombong. Oh, harus sombong dulu. Kalau Mbak Yesi apa kesulitannya Mbak? Mungkin sambil ngelihat situ Mbak, jangan ngeliat aku terus nanti aku kepala gede. Terpesona. Kok bojoku GR tuh. Kalau kesulitannya ya itu, kalau ketika udah lepas peleton sedikit aja, kita stop and go-nya agak susah. Oh gitu. Itu kalau yang rata, kalau Iya. touring yang panjang yang ke arah Kopeng gitu atau ke Salatiga. Kan waktu ulang Yang- tahunnya Mbak Yesi itu sebenarnya aku bikin vlog. Jadi Mbak Yesi ulang tahun, dia tuh ngundang Holy Crank untuk makan di Salatiga. Cuman kebetulan SIM cardnya error jadi nggak sempat bikin videonya. Sudah hilang. Sudah hilang. Bye-bye. Nah itu kalau touring ya tipsnya ikuti kayuan kaki aja, jangan ngoyo karena itu kan pasti rute jauh. Kalau kita ngoyo pastikan pasti kita akan habis tenaganya. Pasti akan kewer, terus ngomong Kewer kewer. ya. Oh, Mbak, satu lagi masalahnya kalau ikut Holy Crank. Apa tuh? Kalau pas memuda loop atau apa yang loop itu yang harus belok-belok, ya kita langsung hilang ya Mbak. Iya, begitu langsung hilang. begitu mereka belok, kita langsung pedot. Kesulitannya kita juga ketika belokan. Belokan itu susah loh. Susah. Nah, kalau nanjak di antara teman-teman Holy Crank bisa ngikutin kah atau terkewer kah? Kalau nanjak ya dengan tenaga kita sendiri. Tapi kayaknya banyak yang gemuk-gemuk masih di belakang ya. Aku kalau tanjakan aku pede bisa ngepretin yang lain. Perlu disebut nama nih. Enggak usah. nanti perang dunia. Terus kesulitan lain digodain gitu enggak ya? Kalau digodain ya ketika kewer kita pasti selalu dibilang lemah. Oh, gitu. Dibully sayang itu namanya, bukan godain ya, dibully Tapi sayang. itu bukan bikin kita drop, malah kita terpacu untuk lebih powernya kita keluarin lagi. Oh, gitu. Cuman kalau di jalan gitu kalau ketemu Mbak Yesi nih ya, terutama kalau ketemu rombongan dari grup lain atau kebetulan ada bapak-bapak yang lagi gowes gitu, ketemu selalu diteriakin, ayo Mbak, semangat Mbak, semangat Mbak. Siapa ya? Terus tadi kan kekurangannya atau kesulitannya, kalau apa ya, kelebihannya ikut peletonnya cowok-cowok apa menurut Mbak Yesi? Improve-nya lebih cepat. Kita bisa Improve-nya ya? kita bisa belajar cadence secara cadence yang baik ketika dalam peloton. Secara efektif. Ya, ketika nanjak juga diajari gimana cara nanjak yang benar. Kalau Ju? Kalau menurut salah satu influencer Instagram yang tak follow, katanya tuh jadilah yang paling lemah di kumpulan yang kuat. Jadi kamu bisa nge-push dirimu jadi lebih baik lagi. Itu caranya buat stronger tuh kayak gitu. Lah nek kamu cuman barengannya sama istilahnya yang lemah-lemah terus kapan kamu maju gitu lah, ikut Holy Crank. Tujuannya juga gitu. Ya mungkin sesekali boleh lah ikut yang kita santai-santai ke kota-kota. Tapi juga ada satu titik kan aku pengen lebih baik dari sekarang. Jadi caranya yang gitu, ikut yang lebih kuat dari kita gitu. Nah terus kalau di Holy Crank itu kan ada Mas Projo nih, ada juga Mas Bagus, ada juga teman-teman lain yang senior. Ada itu, juga di Sultan. Di itu Sultan. ada buat yang cewek gitu tuh ada misalnya program latihan khusus kah atau ketika jalan gitu ada kritik-kritik dari senior kah? Pasti, kalau kritik pasti. Biasanya gimana tuh Mbak Isi? Pengalamannya gimana? Kalau pengalaman saya ketika ikut peloton HC, di mana ada coachnya di situ, coach mungkin di belakang saya itu melihat Di belakang terus dorong gitu. ya katanya. Penangan. Iya. Terus ya dia ngasih tahu misalnya apa kurang besarin giginya, kecilin, tambahin gitu. Mereka membimbing. RPM-nya kurang, kayak pemain kojang. Lalu ketika kita udah stabil, mereka pindah ke depan untuk supaya kita ngikutin mereka. Tuh, tapi kalau setelah touring, after touring misalnya setelah waktu istirahat itu ada kritik-kritik gitu nggak? Pasti. Atau Mbak Yesi yang tanya, kurang apa Mas? Ya Atau- kadang mereka bilang tadi kamu gini Mbak, kurang gini, harusnya gini. Waktu nanjak ikuti aja, nggak usah ngejar depan, Nggak usah ngoyo. nggak usah ngoyo. Kalau Weju, program khusus ting ya? Oh. Program khusus dari Oh suami. ini sudah nggak program lagi, dia sudah. Program pengurusan Mbak. Oh, Ini kalau program itu pengurusan. pasti. Programnya upgrade sepeda. Ya kalau tadi kan kritik-kritik dari itu, dari teman-teman. Terus ada nggak kompor-komporan sepedanya ayo ganti, kue ki lemah karena Oh sepedamu. banyak.
Pertama tuh Michael. Sepeda apa ki mune sik krek. Harusnya bunyinya yang jangkrik ya. Krik. Ngomong atau tuh? Harusnya bunyinya cetit. Terus kalau di dalam grup itu kan pernah nggak sih diremehin gitu? Atau maksudnya alah wis ra usah melu, kowe pasti ketinggalan kayak gitu pernah nggak? Atau jangan-jangan bojone dhewe, wis ra usah melu ra kowe? Kalau suami saya ya dia selalu ninggal. Loh, gimana tuh Mbak ceritanya? Ya sama Mbak, kok Iya. nggak pura-pura nggak tahu Ora kan? iso. Yang penting start bareng, finish bareng. Mbak Yesi tadi jatuh ya? Ya itu suami nggak tahu diri itu, Oh, malah malah ditinggal. ditinggal. Tapi ada untungnya Pak, kalau nggak bareng sama suami. Kenapa? Nggak dicerewetin. Mm-mm. Kalau Tidak suami manggil. di belakang itu pasti dicerewetin. Oh gitu. Nah. Nah ini ndak, aku malah wegah. Balake pol, dicerewetin malah. Aku ya enggak, bekar-bekar. aku ya enggak suka mbok deket-deket. Kayak kemarin tuh aku lagi jejeran sama Farel, tiba-tiba dia Jojo, Farel minggir dulu, aku mau sebelahan sama istriku. Sekali-sekali kan aku bareng sama cowok cakep kan enggak masalah ya. Kapan Itu lagi cowok ya? cakep coy. Bosen sudah 11 tahun bro. Terus kira-kira kalau misal ada temen cewek nih di luaran baru pakai road bike itu mau nggak diajak ke latihan holy crank gitu? Loh, aku selalu ngajain. Mereka yang Mereka enggak nggak mau. Oh. Karena tuh sebenarnya gini loh, kalau holy crank tuh bayangannya orang-orang tuh Speed. mana speednya kenceng. Terus ada pesan buat cewek-cewek di luaran yang mau belajar road bike mungkin? Yang mau belajar road bike atau yang mau Yang sudah belajar road bike? yang sudah belajar road bike, kalau mau ikut HC ya jangan takut. Bukan kalau ikut HC, maksudnya Oh. buat goweser cewek di luaran secara umum, pesan secara umum. Tak mikir sih. Krik. Oh iya, satu lagi banyak yang bilang kalau kita itu saingan ya. Mm-mm. Nah, soalnya ada yang DM saya katanya itu kamu saingan sama bojo galak. Sebenarnya kita nggak saingan, kita Tapi saling bener loh mensupport. ya, bener loh ya. Selonteng-selontengan kom. Loh, itu cerita tuh ada bikin kita ceritanya. semangat, Nah, ya. itu tuh ada ceritanya. Bikin kita Jadi semangat. ketika aku tuh belakangan ini tuh kayak lagi malas nyari kom. Lah kenapa sih si Mario tanya gitu lah, kenapa? Ya soalnya komnya sudah banyak anakku sih. terus begitu diambil sama Mbak Yesi kan aku jadi semangat gitu loh. Wah, komku dia ada yang ngambil nih. Jadi kita saingan sehat ya, kita saingan secara sehat gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari ikut touringnya cowok, touringnya holy crank atau latihannya holy crank itu pasti kalau untuk cewek ya bakal banyak dapat kom. Mas- Tapi jangan salah loh, bukan cuma aku sama Mbak Yesi loh. Duo Citra itu juga kita selonteng-selontengan kom semua. Kita nyebutnya ini karena ini kebetulan istri-istri dari para suami yang ikut holy crank, kita nyebutnya mama Mama crank. crank. Nanti kita bikin grup sendiri ya, Mbak. Iya. Mama crank. Jadi Mama mama crank. crank ini selain Mbak Yesi, selain Ayu ada juga double Citra. Citra. Jadi Citra semuanya Wulansari. Citra WS. WS, Wulansari dan Wicaksono. Wicaksono. Nah, itu dua-duanya juga si Mbak Citra besar atau Citra Wulansari ini menurutku endurance-nya Kuat. gila banget, kuat banget, tanjakan panjang. Dia juga udah lulus Tawangmangu itu hitungannya kloter depan, bener ya Mbak? Iya, Yesi? betul. Itu dia kuat banget. Dan yang satu lagi Citra kecil nih dia bener-bener newbie. Kayaknya selain sepeda dia sebelumnya nggak pernah olahraga, Iya. tapi ternyata setelah 2-3 bulan ikut holy crank di segmen-segmen sprint atau datar dia bisa ambil Kom. top 10 lah. Top 10 bakal kom. Wah, mantap. Ya banyak komnya juga. Cuman kemarin salah satu komnya ada yang di flag orang. Oh gitu. Terus nangis. Segmennya hilang. Nah, itu kalau Segmennya hilang. ada yang nangis-nangis ya itu namanya Citra. Terus ada satu lagi, Mbak Ajeng. Oh iya. Dia baru comeback. Kalau itu kuat banget itu. Itu istrinya. Itu istrinya coach kita. Mbak Ajeng Itu Mbak Ajeng itu kuat. Ya kapan-kapan bikin podcast bareng Mbak Ajeng deh. Bener. Mbak Ajeng sama Mas Projo tuh, dua atlet ya toh, pasangan atlet. Terus kalau latihan yang paling favorit tuh yang hari apa Mbak? Oh, Sabtu. Kenapa? Karena Rutenya gimana? Rutenya biasanya rutenya kita kemana? ke arah barat pastinya. Oh. Soalnya dia punya desktop video yang Karena latihan endurance juga, speed juga, Oh iya, nanjanya mungkin dikit-dikit. bisa sebelum kita lanjut ke situ jelasin dulu dong rata-rata programnya Holy Crank itu hari apa? Soalnya Mbak Yesi kan hitungannya lebih lama dari aku ikut Holy Crank kan. Biasa Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu itu apa aja, Mbak? Kalau Senin biasanya Kayaknya nyantai off ya, ya? banyak yang off. Heeh. Selasa ke Pemuda Loop, Pemuda Loop atau Minion ya, ya ke dulu Minion. Heeh. Rabunya nanjak ke kayak Gua Kreo, ke Jadi tanjakan, Nanjak. endurance tanjak. Tanjakan tipis gitu ya. Tanjakan tipis. Tipis. Kamis Pemuda, Hmm. Kamis sorry Gajah Mada,
Jadi Pokoknya ngeluh Selasa lah. dan Selasa, Kamis Kamis itu ngeluh. speed. Ya, Jadi speed. main Ya, speed kalau antara yang speed. Pemuda Loop, Gajah Mada Loop atau Minion. Jumat Jumat agak panjang dikit ya. Cuman kita biasa latihan bareng Tenbir, Ya. latihan bersama. Nggak cuman bareng Tenbir sih, semua cyclist Cyclist Semarang Semarang. boleh ikut. Rutenya KBKB Klasik, ada di video ini juga. Terus, Hari Sabtu kita ke Barat. biasanya kita ke Barat. oh itu favoritnya ya. Ya. Biasa ke Barat berapa kilo? Mbak? 100 kilo. 100. Ya kadang kalau misalnya 80 kita genepin 100 Oh. muter sama. Nah, terus berarti malah kita ngelewatin coffee shop ini biasanya ngelewatin ini terus ke arah Ke Cepiring, Cepiring terus balik lagi. Kalau di hari Sabtu itu kenapa kita sering ke Barat? Karena yang pertama kita latihan datar. Datar itu menurutku lebih berat daripada nanjak. Nanjak. Karena kalau kita nanjak ketika kita ada di puncak atau di peak itu kita ada waktu buat rest. Kakinya ketika datar atau turunan tuh kakinya bisa berhenti gitu loh, bisa istirahat. Tapi sebaliknya kalau kita datar waktu ke Limpung Alas Roban itu kakinya capeknya bukan main karena kita harus muter terus. Iya. Dan lawannya tuh selain truk, jadi kita kalau diselip sama truk itu langsung Anginnya. anginnya. Yang pertama itu, yang kedua angin utara, angin pantura itu anget dan kenceng. Jadi dari daerah utara tuh kita kayak ditampak angin ber gitu. Cuman kalau kita datar itu enaknya tuh endurance-nya makin kuat selama kita bisa ikut peleton. Cuman kalau kita udah sampai kewer lepas dari peleton ya udah. Iya, berat. bye-bye. Itulah kenapa kok kita sering ke arah barat. Dulu juga sering ke timur, ke Demak, Kudus ya Mbak ya. Cuman belakangan jalannya kayaknya rusak dan sering ngerop dan sering macet ya. Jadi kita beralih ke Iya. barat. Dan satu lagi teman-teman, ini di barat ini di Kendal tepatnya ada coffee shop baru. Ini yang tadi aku sebutin satu kata, ini tempatnya aku menurutku banget. keren banget karena luas dan materialnya nih mantep banget. Kopinya juga nggak kaleng-kaleng dan ada spesial menunya. Tadi yang Mbak Yesi makan tuh apa Mbak namanya? Mbak? Sate bumbon khas Kendal. Sate bumbon khas Kendal itu Mantap. enak banget. Dagingnya ada 3 atau 4 atau 5 biji itu. Nah yang terakhir, tusukan terakhir tuh lemak ya Mbak. Lemaknya paling mantap. Dan yang jelas di sini Instagramable. Terus satu lagi harganya tuh menurutku murah sih Murah. ya. Ya. Murah untuk ukuran Ya sia-sialah jauh-jauh ke sini. dibanding Semarang ini lebih murah. Lebih murah. Dan ini cocok buat kita kalau waktu berhenti istirahat latihan ya. Buat nyandak minum kopi, mojitonya juga enak. Oke. Ya udah. Teman-teman silakan ada pertanyaan dan saran, kayaknya cukup dulu video kali ini, langsung tulis di sini aja. Dan kalau ada apa namanya mungkin mau follow Mbak Yesi, Instagramnya apa Mbak Yesi? Follow aja ke Yesi_Nurtanti. Sama Ayu udah tahu @siborayu. Kalau aku Cix. Kalau kalian mau minta kalau kalian mau jualan barang sepeda atau barang lari bisa tag aku atau tag kita, nanti bisa dibantu repost. Oke, sekian buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terus kan behind the scene-nya dia jadi kantor. Excuse mulai, Bro. Oke.